Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita tetap panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan kesempatannya untuk kita tetap dalam menuntut ilmu. Baik anak-anakku sekalian yang solih dan solihah, amin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tata cara berwudu. Pernah berwudu kan? Sebelum sholat itu harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Kalau untuk mensucikan hadas kecil cukup dengan berwudu, yaitu cara mensucikan diri sebelum melaksanakan sholat. Ya, sholat apa saja? Sholat lima waktu, sholat sunnah, sholat semuanya apa saja? Ya, tanpa terkecuali. Ayo yang ngobrol. Ya, sholat apa saja yang diharuskan untuk berwudu? 5 waktu. Sholat 5 waktu saja. Apa lagi? Jadi sholat ya, baik itu sholat wajib maupun sholat Sunnah. Ya. Baik, sebelum pelajaran dimulai, mari kita bersama-sama berdoa membaca Rabbis shrahli sadri. Bismillahirrahmanirrahim. Shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Mari kita mulai pembelajaran ini dengan semangat dan penuh adab. Tetap semangat. Tepuk semangat. Semangat. Semangat semua ya. Berwudu itu bukan hanya sekedar aturan yang harus dilaksanakan tanpa adanya dalil ya atau landasan yang mendasari wudu. Wudu memiliki dasar yang sangat kuat dalam Al-Quran dan hadis. Ada yang tahu nggak perintah harus mengambil wudu? Ada yang tahu? Firmannya mungkin? Firman Allah, hadis tidak ada. Ya, ada di dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Itu adalah perintah wudu. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku dan usaplah sebagian kepalamu serta basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. Itu adalah perintah diwajibkan untuk berwudu sebelum melaksanakan sholat. Tidak hanya sholat juga, megang Al-Quran harus dalam keadaan wudu. Ya, baca biar mendapat pahala harus dengan punya wudu. Tidak akan diterima sholat seseorang tanpa bersesuci, tanpa berwudu. Kalau kalian sholat, ada nggak di sini yang sholat nggak pakai wudu? Nah, itu kira-kira diterima atau tidak? Tidak. Ya, jadi lain kali Andre, kalau mau sholat wudu dulu. Ya, jangan langsung baru bangun masih cailan, masih ada apa namanya ini? Bekas pulau kapuknya, langsung sholat. Ya, bersihkan dulu, baru kemudian ambil wudu dan sholat. Oke, jadi maka dari itu wudu adalah syarat sahnya sholat, sekaligus cara kita untuk menjaga kesucian dari lahir dan batin. Kalau enggak
juga misalkan kalian, Ustazah, boleh nggak saya walaupun tidak sholat, tidak ngaji, ngambil wudhu? Bagus. Sering-sering ngambil wudhu biar bercahaya. An-nur. Tetesan yang jatuh wudhu itu akan menjadi malaikat nur. Makanya kelihatan ini di antara kalian yang sering-sering ngambil wudhu. Kalau terang berarti wudhunya kenceng. Kalau gelap, wah layang-layangannya ini kenceng ini ya, di bawah terik. Selanjutnya kaifiyat atau tata cara wudhu nanti akan kita praktek satu persatu ya, tentang cara berwudhu ya. Yang pertama langkah wudhu itu kita melakukan niat dalam hati ya, niatnya dalam hati. Kalau membaca lafadznya dengan lisan, coba dibaca bareng-bareng ya wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Aku niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah. Dan yang kedua, ya tadi udah baca basmalah, udah niat. Jangan lupa mencuci tangan. Ya, mencuci tangan ini sunnah 3 kali. Kemudian berkumur-kumur. Kemudian juga membersihkan hidung, memasukkan air ke dalam hidung, jangan langsung ditelan biar gak ada dihirup ya. Dihirup, kemudian dikeluarkan. Kemudian berkumur-kumur dan membersihkan hidung yang seperti tadi. Membasuh wajah, ini anggota wudhu. Yang pertama membasuh wajah dari batas rambut hingga ke dadu. Kemudian setelah itu membasuh muka. Tadi sudah wajah, tangan. Kedua tangan sampai siku. Kemudian yang ketiga mengusap sebagian ke kepala sebanyak 3 kali. Mengusap kedua sunnah ya, luar dan dalam. Dan kemudian membasuh kedua kaki hingga mata kaki sebanyak 3 kali. Dilakukan berturut-turut, tak boleh tangan dulu baru wajah atau kaki dulu baru terakhir hidung. Nah itu tidak boleh, itu harus dilaksanakan dengan tertib. Yang pertama harus didahulukan, yang kemudian di kemudian. Doa setelah wudhu coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Langkah atau tata cara kita berwudhu. Kemudian hikmah ya, hikmah atau nilai intak dan adab ibadah kita dengan melakukan wudhu. Jadi wudhu itu tidak hanya membersihkan anggota tubuh, tapi juga mensucikan apa? Ada yang tahu mensucikan diri, mensucikan hati, mensucikan jiwa. Ada beberapa hikmahnya. Yang pertama, menumbuhkan rasa disiplin dan kebersihan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, menghapus dosa kecil yang melekat pada tubuh kita. Itu hikmahnya. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan kesadaran spiritual bahwa setiap ibadah itu harus dimulai dengan kesucian. Ya, itu adalah hikmah melakukan wudhu. Coba duduk dulu. Ya, duduk semuanya. Ya. Selanjutnya dalam berwudhu kita juga diajarkan adab. Tahu adab? Tahu. Apa itu adab? Adab ialah tidak. Adab? Akhlak. Ya. Asik. Ya. Apa adab kita?
ya adab apa namanya? Dalam berwudu kita juga diajarkan adab yang pertama menghemat air, tidak berlebihan. Kemudian yang kedua mendahulukan bagian yang jadi apapun. Kalau kita mau melakukan sesuatu, usahakan ngambil atau dimulai dari yang kanan. Kemudian yang ketiga melakukan dengan tenang dan khusyuk, bukan tergesa-gesa. Jadi itu adalah adab, ya adab, akhlak, ya perilaku kedisiplinan yang diajarkan kepada diri kita. Oke, yang terakhir, jadi anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, wudu adalah kunci untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita menjaga wudu berarti kita juga menjaga kesucian lahir batin. Apakah selama ini kita sudah berwudu dengan benar? Tidak. Kira benar gak kalian wudhu di rumahnya atau sekedar ngambil cuci muka selesai yang penting basah? Iya, salah. Nah, itu perlu kita kaji ulang. Ya, perlu kalian pahami bahwa wudhu tidak harus yang penting basah anggota tubuhnya, tidak, tapi harus sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, jadi mulai hari ini ayo biasakan berwudu dengan tertib, tenang dan sesuai makna Rasulullah. Nah, itu saja, semoga ilmu ini membawa keberkahan dan menambah kualitas ibadah. Amin. Mari kita berdoa dulu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi